Selamat pagi adik-adik. Nah, pagi ini kita lanjut ke pembelajaran lagi, yaitu tematik kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran ketiga. Kakak harapkan adik-adik senantiasa dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita cermati materi bersama-sama. Adik-adik, pagi hari ini kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran ketiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perkembangan teknologi pangan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan hasil panen dan hasil teknologi pangan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan kembali isi teks bacaan secara lisan dengan lengkap serta menentukan kalimat utama setiap paragraf. Yang keempat, siswa dapat mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri, serta siswa dapat memahami perbedaan pola irama yang terdapat pada sebuah lagu dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menghitung luas permukaan bidang persegi, serta siswa dapat menghitung luas permukaan bidang alas tempe dalam satuan tidak baku dengan tepat. Nah adik-adik, mari kita cermati gambar di bawah ini dan mari kita membaca bersama-sama. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Nah, pada gambar tersebut, Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Hasil teknologi pangan. Nah, manusia butuh makan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Nah, adik-adik, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan seperti kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, mangga dan stroberi dapat diolah menjadi manisan dan selai. Daging juga dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, selanjutnya makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara, sehingga proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah adik-adik, tadi kita sudah mencermati teks tentang hasil teknologi pangan. Nah di sini kakak sudah memberikan contoh tabel tentang hasil teknologi pangan berdasarkan hasil panennya. Misalkan yang pertama yaitu kacang kedelai bisa dihasilkan menjadi tahu dan tempe maupun susu kedelai. Nah yang kedua yaitu mangga. Hasil panen mangga ini bisa diolah menjadi hasil teknologi pangan berupa manisan. Nah yang ketiga yaitu daging. Nah hasil panen daging ini merupakan hasil panen peternakan yang bisa diolah menjadi bakso,
sosis, dan kornet. Dan yang terakhir yaitu stroberi. Nah, hasil panen ini merupakan hasil panen pertanian yang bisa diolah menjadi selai stroberi. Selanjutnya, cobalah adik-adik amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, penjelasan mengenai apa itu kalimat utama sudah kakak jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil teknologi pangan pada teks yang kita sudah baca bersama-sama, itu terdapat 3 kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, pada paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu manusia butuh makan terus-menerus. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Dan pada paragraf ketiga, kalimat utamanya yaitu teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Adik-adik, setelah kita membaca bersama-sama dan mencermati tentang teks hasil teknologi pangan, di sini kakak sudah mempunyai teks lagu tentang tukang sayur karya Atta Mahmud. Nah, adik-adik untuk mendengarkan lagu tersebut, adik-adik bisa mengakses link yang sudah kakak kasih. Di situ adik-adik bisa menentukan pola irama pada lagu tersebut. Pola irama sudah kakak jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Setelah itu, kita lanjutkan untuk mencermati tentang luas bangun permukaan suatu bidang menggunakan benda konkret. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai gambar. Coba cermati bersama-sama. Nah, pada gambar berikut ini, siswa-siswi kelas 3 sedang mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Nah, adik-adik, potongan segitiga dari daun pisang ini merupakan alat ukur yang tidak baku. Nah, adik-adik, perhatikan berikut ini. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, di sini kakak sudah mempunyai gambar. Apabila persegi itu utuh, maka dikatakan sebagai satuan luas. Namun, apabila persegi tersebut sudah dipotong pada titik diagonalnya, akan membentuk 2 buah segitiga yang tidak utuh, dimana apabila ada setengah maka dikatakan sebagai setengah satuan luas. Nah, apabila ada 2 satuan segitiga utuh dan ditempelkan lagi, maka akan membentuk 1 satuan persegi. Nah, adik-adik, video pembelajaran mengenai perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran ketiga ini kakak cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu adik-adik dalam mengikuti pembelajaran daring di rumah. Sekian yang bisa kakak sampaikan, kakak ucapkan terima kasih.